Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Baik, terima kasih pemirsa, masih di Dokter Kita TVRI Bengkulu dan kita masih membahas tentang cegah stunting dengan ASI bersama dengan Agung dan juga Dokter Wenti. Nah, kalau tadi kita sudah dengerin tentang penjelasan tentang ASI-nya 100% dari Dokter Wenti, sekarang kita mau dengerin lagi seperti apa untuk stuntingnya itu sendiri. Nanti akan nyambung tentunya antara stunting dan juga ASI ini sendiri. Boleh silakan Agung, kita lanjutkan tentunya. Baik. Nah, tadi kita masih membahas tentang ciri-ciri stunting ya. Boleh kita lanjut lagi juga, ini tadi udah dijelaskan juga pertumbuhan melambat, wajah tampak lebih muda dari anak seusianya. Tapi jadi ibu-ibu di rumah jangan bangga dulu. Biasanya kan baby face mungkin ya, anak ini imut, tapi ini untuk mengarah memang kan ada, maaf nih, memang ada ya sebagian gitu memang bayi yang memang anaknya mukanya imut, memang kayak mengarah ke dari keturunan yang memang cakep lah ya. Cakep, misalnya memang bibitnya bagus gitu ya kan, tapi belum tentu juga yang wajah tampak lebih muda ini juga mengarah ke stunting. Dia ini yang biasanya wajah tampak lebih muda ini ada yang mukanya lebih imut-imut gitu kan, ada ya memang ciri-ciri yang pernah kita lihat, misal kayak memang ada keturunan yang tumbuh kembangnya terlambat, misalnya kayak orang-orang kerdil itu. Ya, itu kan memang mukanya lebih muda gitu ya kan, lebih imut gitu. Oke. Selanjutnya juga pertumbuhan gigi melambat. Tapi ini mengarah. Tapi untuk ibu-ibu di rumah jangan takut. Biasanya kan mengapa nih anaknya udah usia 1 tahun giginya nggak tumbuh-tumbuh. Jangan juga cemas. Langsung konsul aja ke dokter. Bahwasanya ini belum tentu juga mengarah ke stunting gitu. Terus ini banyak juga performa pada kemampuan fokus dan memori belajarnya. Banyak salah satunya penyebab ke stunting juga. Tapi biasanya yang mengganggu performa fokus pada memori belajar anak-anak ini kan bukan hanya ke stunting saja. Mungkin anaknya ada faktor yang lain juga. Mungkin di rumahnya anaknya tidak membawa bekal pada saat itu ya, jadi nggak makan atau nggak sarapan dulu, jadi nggak fokus belajar. Akan lebih baik juga orang tua di rumah juga untuk menyiapkan bekal anaknya di rumah pada saat mereka proses belajar di sekolah. Jadi mereka nggak sembarangan jajan gitu, karena kita belum tahu juga kandungan dari gizi pada saat di kantin di sekolah kan belum tahu ini bagus apa enggaknya. Kalau memang disiapkan dari rumah akan langkah lebih baiknya gitu. Oke, selanjutnya juga usia 8 sampai 10 tahun anak menjadi lebih pendiam. Jadi ibu-ibu di rumah jangan ini senang dulu nih, anak aku pendiam, nggak banyak tingkah, orangnya nurut-nurut aja gitu. Jadi belum tentu juga yang pendiam ini anaknya juga ngarah ke stunting juga. Jadi lebih baik memang anak seusia itu aktif gitu, bukan yang memang diprediksi. Biasanya orang tua nih anak tuh nakal gitu ya kan, bukan nakal ya, lebih ke aktif gitu. Jadi selanjutnya juga berat badan tidak naik atau bahkan cenderung menurun. Biasanya ini dipantau juga ya untuk ibu-ibu di rumah. Biasanya kan untuk warga-warga kita kan ada yang datang ke posyandu dipantau. Selanjutnya juga perkembangan tumbuh anak terhambat. Selanjutnya juga anak mudah tersinggung terserang berbagai dari jenis penyakit gitu. Ini ciri-ciri stunting ya Bang ya. Lanjut. Nah, penyebab stunting. Jadi penyebab stunting ini ada 4. Yang pertama, praktek pengasuhan yang tidak baik. Nah, salah satunya juga ini kurangnya pengetahuan tentang kesehatan dan gizi sebelum pada masa kehamilan. Biasanya kan ibu-ibu di rumah kan apalagi ini ibu-ibu muda, mereka gampang lebih stres. Ya udahlah, makan nggak usah dijaga gitu ya, makan yang praktis aja, betul nggak Bang? Jadi ya yang mudah didapat aja gitu, padahal kita nggak tahu nih kandungannya seperti apa, gizinya bagus apa enggak. Padahal usia yang paling bagus ini kan kita tadi udah membahas usia 1000 hari pertama kehidupannya dari hamil. Jadi memang harus kebutuhannya gizinya gitu dipenuhi. Terus 30% dari anak usia 0 sampai 6 bulan tidak mendapatkan ASI eksklusif. Nah, ini untuk kita di lapangan ya, Dokter Wenti juga ya Dok ya, sering kita temuin kasus bahwasannya
banyak yang memang ibu-ibu muda enggan memberikan ASI karena salah satunya tadi faktornya mereka stres, banyak kerjaan, terus memang ASInya nggak mau keluar, terus dukungan support dari keluarganya tidak ada. Makanya tadi kan dijelaskan oleh Dr. Wenti sebisa mungkin support dari keluarganya, support system, dan memang yang si ibunya ini memang harus rajin, aktif juga gitu. Lebih peduli lagi bahwasannya betapa pentingnya untuk memberikan ASI kepada anaknya. Oke, ini karena 30% Bang ya. Terus 2 dari 3 anak usia 0 sampai 24 bulan atau 2 tahun tidak menerima makanan penamping ASI. Nah, ini karena pada saat 6 bulan itu kita lebih dari 6 bulan anak harus diberikan MPASI, makanan penamping ASI. Nah, biasanya orang tua di rumah ini adalah yang cari yang simpel aja lah, beli aja gitu. Padahal kan kita nggak tahu lagi, balik lagi kandungan gizinya. Beli yang memang yang ada di toko-toko gitu. Padahal lebih bagusnya, alangkah baiknya orang tua di rumah memberikan MPASI yang memang tahu kandungan gizinya. Terus apalagi kita di puskesmas juga ada sering kita membahas tentang MPASI bagi anak-anak gitu ya, untuk cara mengelolanya. Apalagi orang tua di rumah kan sekarang udah canggih di teknologi. Carilah inovasi yang memang anaknya untuk MPASI apa sih yang bagus untuk anaknya. Searching nih di TikTok ada ya Bang ya, di YouTube ada ya, tapi yang pastinya memang kandungannya untuk membuat MPASI ini jangan sampai yang memang seperti MSG itu jangan dipakai gitu. Jadi yang memang lihat kandungannya dulu ya. Iya, lihat kandungannya dulu gitu. Kalau bisa yang memang tidak diwajibkan diberikan itu kita kurangi gitu. Selanjutnya juga ini kurangnya akses makanan bergizi. Ini 1 dari 3 ibu hamil ini ada anemia. Nah, biasanya kita kalau kita di Paskes pelayanan tingkat pertama kita untuk yang ibu hamil ini kita petugas gizinya atau sama petugas ibu hamilnya kita ada memberikan untuk ibu hamil ada ini tablet tambah darah. Nah, ini makanya kalau memang orang tuanya atau ibu hamilnya tidak minum tablet tambah darah atau zat besi tadi, ini juga mengarah ke anemia gitu. Kalau kita di puskesmas kan Bang ada kelas ibu hamil. Ya, itu kan bukan hanya mengarah ke stunting saja, kelas ibu hamil itu juga banyak nih kegiatannya. Iya, merangkup semuanya dari mulai yang udah dijelaskan dari Dr. Wenti tadi bahwasannya seperti apa sih cara memberi ASI, tahapannya seperti apa gitu di kelas ibu hamil itu udah lengkap gitu. Selanjutnya juga 3, terbatasnya layanan kesehatan termasuk ANC ini untuk pembelajaran dini yang berkualitas. 1 dari 3 anak usia 3-6 tahun tidak terdaftar di pendidikan anak usia dini. Sebenarnya ini balik lagi ke memang faktor sosial ekonomi orang tersebut ya Bang ya. Karena mungkin kurangnya pendapatan orang tuanya juga, jadi anaknya memang tidak mendapatkan pendidikan yang selayaknya gitu. Jadi kalau di sekolah kan anak-anak kan lebih kegiatan, lebih aktif gitu ya. Terus juga 2 dari 3 ibu hamil belum mengkonsumsi suplemen zat besi. Yang ini tablet tambah darah tadi ya, menurunkan tingkat kehadiran anak di posyandu. Nah, ini Dokter Wenti juga mungkin sering menemukan kasus sepertinya ya Dok ya, bahwasannya imunisasi dasar lengkap itu memang usianya dari kalau dulu 0 sampai 9 bulan Bang. Kalau sekarang 0 sampai 12 bulan. Yang data memang ideal ya imunisasi dasar lengkap. Tapi Kementerian Kesehatan memang dari dulu imunisasi itu harus usia 0 sampai 59 bulan. Jadi pada saat anaknya udah dapat suntik lengkap, mereka ini nggak datang lagi. Pada saat usia 2 tahun mereka 1 tahun tadi udah ideal nggak datang lagi. Padahal kegiatan imunisasi itu kan kita memantau tumbuh kembang. Pada saat anaknya udah usia lebih dari 1 tahun ada pembagian obat cacing. Ya, ada kita bulan vitamin A. Nah, biasanya itu banyak pemantauan yang lain. Kalau memang ada vaksin terbaru itu diberikan. Nah, makanya orang tua di rumah ini kalau memang udah lebih dari 1 tahun nggak datang lagi, udah males. Padahal inilah usia kemasan tadi kan 0 sampai 1000 hari pertama kehidupan nih. Nah, jadi ini yang penyebabnya anak-anak juga mengarah ke stunting juga gitu. Baik. Kita akan lanjut iklan dulu ya untuk Agung, dan baik pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Dokter Keto TVRI Bengkulu.